Selamat pagi dan shalom semuanya. Yang semangat katakan shalom. Bilang sama sebelah, tetap semangat, ojo semangit. Bilang gitu saudaraku, bilang yuk, bilang haleluya ya. Tetap semangat dan jangan pernah semangit, puji Tuhan. Selamat kepada Pastor Andreas dan Pastor Kiki yang baru ditahbiskan ya, baru diteguhkan menjadi tim pastoral ya, memimpin IFGF Magelang ini. Terima kasih buat kesempatan saya dan istri boleh ada dan kita mau belajar satu tema pagi hari ini yaitu upgrade. Katakan sama-sama upgrade. Haleluya. Yuk. Tanya sama sebelah, ngerti pora arti ini? Tanya saudaraku, haleluya ya. Oke, tes. Oke, yang maju, yang bawah ya. Oke. Apa itu upgrade? Kita mau belajar dulu supaya kita paham apa yang kita pelajari. Grade itu artinya tingkat, mutu, pangkat, taraf, kelas, level. Dan kemudian up itu naik ya, naik ke atas. Sehingga upgrade artinya meningkatkan atau peningkatan. Katakan sama-sama, aku mau upgrade. 1, 2, 3. Oke ya. Kita punya gadget, kita punya HP, kita suka kalau upgrade. Kita punya aplikasi macam-macam, selalu aplikasi itu minta upgrade. Supaya apa? Supaya kerjanya maksimal. Supaya enggak lalot, supaya bisa memakai fitur-fitur terbaru. Jadi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang senang anak-anaknya mengalami peningkatan. Dalam segala hal jasmani dan rohani. Nah, lawan kata dari upgrade adalah downgrade. Jadi turun pangkat, turun level, turun kelas. Dan saya mau setiap kita yang mendengar kebenaran ini, maka kita nggak ngalami downgrade. Tapi hidup kita itu selalu di-upgrade. Hidup kita itu selalu ditingkatkan. Hidup kita itu selalu naik dan nggak turun. Begitu ya. Kalaupun turun dalam rangka naik gitu. Kalau kita ke Kopeng, dari Magelang ke Kopeng tuh naik saudaraku. Ya, tapi bukan berarti kan nanjak terus. Ada saatnya turun. Tapi turunnya dalam rangka naik. Nah gitu ya. Jadi ada turun tapi dalam rangka naik. Tapi kalau kita dari Kopeng ke Magelang kita turun kan. Dan tidak selalu turun, kadang-kadang ada naiknya. Tapi naiknya itu dalam rangka kita turun. Ujung-ujungnya turun. Nah kita mau upgrade ya. Kalaupun hari ini ada yang sedang turun, hari ini ada yang sedang lemah. Biarkan itu dalam rangka kita sedang naik. Yang setuju katakan amin saudaraku. Haleluya, puji Tuhan ya. Nah, upgrade ini kita bisa pelajari dari Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Ini ada lagunya, dikarang oleh Pastor Insinyur Niko. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Jadi upgrade yang pertama itu adalah pembesaran kapasitas. Setiap kita seharusnya mengalami pembesaran kapasitas. Yang pernah bayi katakan amin. Ya, semua kita pernah bayi ya. Cuma Adam yang tidak pernah bayi ya. Cuma Adam yang dilahirkan langsung dewasa. Makanya kalau saya ditanya, Pak, Adam itu punya wudel atau tidak? Saya nggak tahu, saudaraku ya, haleluya ya. Nanti tanya Pastor Kiki sama Pastor Andreas. Adam itu punya wudel apa enggak? Karena Adam nggak pernah dilahirkan dari seorang ibu gitu. Jadi satu-satunya pria yang nggak pernah punya masa lalu itu adalah Adam. Gitu, keren ya, haleluya ya. Jadi berbahagialah Hawa, karena ketika dia menikahi Adam, Adam gak pernah punya mantan pacar. Nah gitu saudaraku ya, yang kadang-kadang bikin masalah dalam keluarga, gitu kan saudaraku, haleluya. Jadi Adam itu orang yang gak pernah punya masa lalu, gak pernah punya mantan pacar, dan Hawa, wanita yang paling berbahagia, karena dia satu-satunya wanita yang tidak punya mertua. Haleluya, puji Tuhan ya. Tidak punya ibu mertua, jadi hidupnya bahagia. Haleluya. Tapi saya punya ibu mertua, tapi hidup saya bahagia juga saudaraku ya. Karena ibu mertua saya baik, walaupun sudah almarhum. Nah, upgrade itu artinya pembesaran kapasitas.
Kita dulu kecil, saudaraku nggak ngerti apa-apa, sekarang ngerti sesuatu. Itu upgrade, pembesaran kapasitas. Ya, dulu langsing, sekarang langsung, gitu kan? Dulu kurus, kerempeng, sekarang mulai ada magic jar di sini, saudaraku ya, haleluya ya. Jadi yang mengalami mulai ada magic jar di sini, saudaraku, berbahagialah karena artinya engkau upgrade, ada pembesaran kapasitas, haleluya kan? Dulu tajin, dulu bubur, gitu kan? Sekarang makanya, wokeh, jadi ada magic jar. Jadi bersyukurlah kalau yang bapak-bapak mulai ada magic jar, ibu-ibu mulai ada magic jar di sini, saudaraku ya. Kalau kebaktian rumah tangga nggak perlu mimbar, Alkitabnya tinggal taruh, haleluya, puji Tuhan ya. Kemarin kita buka sama-sama, haleluya, puji Tuhan. Ada pembesaran kapasitas, saudaraku ya. Yang kedua, Alkitab berkata, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ini artinya penambahan kapabilitas, kemampuan. Bukan cuma daya tampungnya yang diperbesar, tapi juga kemampuannya. Ya, kapabilitas berpikir berbeda. Ya dulu kecil nggak ngerti apa-apa, sekarang bisa segala hal. Itu artinya ada penambahan kemampuan. Dan untuk Anda, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua, jangan pernah berhenti upgrade. Karena walaupun tubuh kita mungkin semakin merosot, tetapi kapasitas dan kapabilitas rohani itu harus semakin bertambah supaya kita maksimal. Yang ketiga, Alkitab berkata, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Keturunanmu memperoleh tempat bangsa-bangsa. Artinya ada pertumbuhan kuantitas, ada penambahan jumlah. Dan yang keempat dikatakan bahwa dan akan mendiami kota-kota suci. Ada perbaikan kualitas, perbaikan mutu. Jadi ada pembesaran kapasitas, ada penambahan kapabilitas, ada perbaikan pertumbuhan kuantitas, ada perbaikan kualitas. Ini upgrade. Nah kita nggak akan bicara panjang lebar soal ini, tapi kita akan lebih ke bagaimana upgrade. Bagaimana supaya kita mencapai itu. Saya percaya Anda yang kerja mungkin merasa kerja rendahan, nggak masalah. Tapi selalu kita ingin upgrade kan. Iya, tadinya warung kecil gitu kan. Tentu kita ingin warung kita berkembang gitu. Kita mungkin hanya sederhana tukang tambal ban, nggak apa-apa. Tapi nanti buka cabang tambal ban yang lain, nggak apa-apa, itu upgrade saudaraku, gitu ya. Dulu pelayanan kita sederhana saja, penerima tamu. Tapi jangan dipikir penerima tamu itu pelayanan yang biasa saudaraku, itu pelayanan yang luar biasa. Kami di GPDI Karisma Kalinegoro punya paradigma begini, penerima tamu adalah garda terdepan pertumbuhan gereja dalam ibadah raya. Wih keren kan saudaraku ya. Kita sering berpikir bahwa yang keren itu pelayanan singer, WL, musik, yang kelihatan, yang tampil. Tapi penerima tamu, paradigma kami adalah, dia adalah garda terdepan pertumbuhan gereja dalam ibadah raya. Orang datang ke gereja kita, mau balik yang kedua kali apa enggak, itu dipengaruhi penerima jemaat, bukan penerima tamu. Kalau di kami, jemaat bukan tamu, penerima jemaat, asyir. Jadi senyumnya, jabat tangannya, keramahannya, itu pengaruh di pertumbuhan gereja. Ya, makanya dulu asyir nggak apa-apa. Karena asyir ini minim modal saudaraku ya. Kalau WL ini modalnya banyak. Dia harus suaranya, pitch controlnya bagus, ngerti lagu-lagu, dia bisa mimpin, namanya leader. Jadi bukan cuma suara bagus, modalnya banyak WL. Tapi penerima jemaat itu pelayanan sederhana yang minim modal. Modalnya yang pertama senyum, haleluya, selamat pagi. Yang kedua ramah, nyapa jemaat. Kok kemarin gak datang sih? Gak ada lo, gak rame lo. Haleluya ya, asiknya rame-rame. Nah gitu saudaraku ya. Kalau asyirnya asik pasti gereja bertumbuh gitu ya. Syarat yang ketiga adalah sikat gigi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya ya. Dan syarat yang keempat, jangan makan pete, haleluya, sebelum melayani, nah gitu. Itu syarat asyir ya, supaya ketika kita shalom, jemaat gak rebah, saudaraku ya. Kenapa? Karena baru makan pete ya. Tapi kalau saudara suka makan pete, kunci menghilangkan bau pete adalah makan jengkol. Haleluya, puji Tuhan ya. Sehingga bau pete berubah jadi bau jengkol. Jadi asyir adalah pelayanan yang minim modal. Jadi kalau mau belajar melayani, setialah sebagai asyir. Tapi kita mau upgrade dong. Kalau bisa WL kenapa tidak? Kalau bisa khotbah kenapa tidak? Tapi bagaimana caranya supaya kita upgrade? Oke, kita belajar sama-sama. Saya akan baca ayat ini, Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tentu cerita ini gak asing lagi Bapak Ibu Saudaraku ya. Perumpamaan tentang talenta. Ketika sang tuan membagi-bagi 8 talenta, dibagi ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah menarik karena
Kata talenta itu dalam bahasa Yunani talanton. Dan talanton artinya, itu pengertiannya dalam perjanjian baru menunjuk pada kesatuan mata uang yang menggambarkan sejumlah uang. Memang nanti sebentar kita akan belajar bahwa talenta itu kalau di perjanjian lama juga satuan berat. Jadi satu talenta itu adalah satuan berat. Nanti kita mau konversi ke rupiah gitu ya. Tapi di perjanjian baru ukuran berat sudah nggak dipakai talenta. Tetapi itu adalah ukuran sejumlah uang di perjanjian baru. Oke, kita lihat tentang kata memanggil hamba-hambanya. Jadi ini si bos, si big boss, si tuan, dia punya 8 talenta, dia mau pergi. Daripada 8 ini cuma disimpan, gak berkembang, ya kan? Maka dia percayakan, dia ingin 8 itu jadi berkembang. Nah, Tuhan kita, Bapa Sorgawi, Raja segala raja, ingin bahwa apa yang sudah dipercayakan kepada Anda semuanya, itu menjadi berkembang. Gak gitu-gitu saja, berkembang. Saudaraku, ya. Dulu saya ketika sekolah Alkitab ditanya sama guru saya, Denny, visimu apa? Penginjil. Penginjil yang seperti apa? Keliling Indonesia. Padahal waktu itu saya siswa yang termiskin. Saya siswa yang paling miskin di angkatan 1. Orang tua saya tahun 88 saya sekolah Alkitab hanya kirim 10.000 setiap bulan. 10.000 itu per puluhan 1.000, 3.000 bayar uang sekolah, kemudian selebihnya uang buku, uang sabun, uang Indomie. Nah gitu kan, di asrama itu makanan kebesarannya mie instan kan gitu. Tengah bulan udah habis gitu. Tapi visinya keliling Indonesia. Uang dari mana? Pegang 10.000. Gimana mau keliling Indonesia? Puji Tuhan, hari ini baru 23 provinsi saya jalan. Baru 23 provinsi. Saya pikir waktu itu tinggal 4 lagi gitu kan. Tapi sekarang provinsinya nambah terus bro. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kapan kelarnya gak ngerti lah, enggak apa-apa. Ya yang penting ngimpi. Yang penting ada upgrade gitu. Ada upgrade, gak jago kandang saja gitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mempercayakan. Tuhan gak mau kepercayaan Tuhan dalam hidup kita itu mandek, gak berkembang. Hamba-hambanya dipanggil. Nah kata memanggil hamba-hambanya ini menarik. Karena ternyata dalam bahasa asli Tuhan ini memanggil dengan nama. Artinya ketika cerita ini bayangkan begini. Bukan seorang big boss dengan pabrik atau dengan usaha yang besar di mana dia nggak kenal karyawannya, enggak. 8 talenta dia punya, dia nggak buka, si Asia, kamu kesini, tak kasih 5 ya. Kamu siapa namanya? Johnny, tak kasih 2. Kamu, aku si Abdul, gini, tak kasih 1. Kalau gitu kan berarti dia nggak kenal nama dari karyawannya. Tapi bahasa asli dari kata memanggil hamba-hambanya ini artinya panggil dengan nama. Artinya si Tuan ini mengenal siapa yang akan dia percayakan. Dia kenal nama gitu ya. Nah kemudian ketika dia sudah mengenal namanya, maka dia menyerahkan, mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini juga ada pengertiannya. Menyerahkan ini artinya menyerahkan talenta itu untuk dijaga, untuk diurus, untuk dipakai berusaha dan berdagang untuk dijadikan modal. Jadi kalau dijadikan modal nggak boleh dimakan dong. Nggak boleh dihabisin, modal jangan dihabiskan. Jadi rupanya Alkitab juga mengajarkan prinsip ekonomi, prinsip bisnis, prinsip pengembangan modal. Ya, kesalahan kita yang usaha adalah kita makan modalnya. Modal harus dijaga. Ini modal jangan dihabisin gitu kan, untuk kulaan, untuk beli lagi, untuk invest. Nah, jadi dipercayakan itu bukan dikasih. Ingat, kita bukan pemilik segala sesuatu, tapi di dalam Tuhan kita ini sebenarnya mengurus segala sesuatu. Katakan sama-sama, sama sebelahmu, kamu pengurus yang baik. Bilang saudaraku, bilang saudaraku, yuk. Ya. Kita nggak punya segala-galanya, tapi kita diminta Tuhan ngurus segala-galanya. Uang kita, waktu kita, keluarga kita, karunia-karunia rohani dalam kita, kesehatan kita. Kita ini harus ngurus segala sesuatu, bukan punya kita. Karunia yang ada pada kita bukan punya kita, tapi kita harus urus, ya. Ini diurus, dipakai berusaha, berdagang, dijadikan modal, bukan milik kita. Jadi kalau engkau bisa WL bagus, engkau doain orang sembuh, engkau ngusir setan, setannya pergi, itu bukan punya kita. Itu hanya kepercayaan. Ya, Pak, saya nggak punya karunia ngusir setan, Pak. Saya pernah doakan orang kerasukan, Pak. 5 jam nggak keluar-keluar setannya, Pak. Wah, akhirnya saya putus asa, Pak. Saya berkata, setan pergi, dalam nama Yesus pergi. Udah 5 jam, pergi nggak? Akhirnya kompromi, pergi nggak? Pergilah, please lah, tolonglah pergilah. Kalau kamu gak pergi, aku yang pergi. Wah saudaraku ya, putus asa bali saudaraku ya. Setane ora ucul. Tidak apa-apa, kalau masih belajar ngusir setan gak apa-apa saudaraku ya. Keluar nak, kalau gak keluar, aku yang keluar. Haleluya, ya pulang saudaraku. Nah tidak apa-apa, tapi ayo kembangkan. Gagal, ulangi lagi.
Soal setan keluar itu kan Tuhan yang kerja, yang penting kita doakan dulu ya. Jadi kalau ada Quran kerasukan di sekolahmu, di RT-mu, doakan, haleluya, puji Tuhan ya. Bilang sama sebelah teman-teman, praktek kau, bilang saudara, haleluya, puji Tuhan ya. praktek ya. Jangan panggil Pastor Andreas, jangan panggil Pastor Kiki, haleluya. Jadi talenta itu diserahkan untuk dijaga, diurus, dipakai berusaha, berdagang untuk jadi modal. Nah, perhatikan ayat 15. Masing-masing menurut kesanggupannya. Apa pengertiannya? Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebolehan. Ini dari bahasa asli, terjemahan yang lain. Sesuai dengan kadar, sesuai dengan kekuatan yang melekat. Jadi jangan pernah iri dengan kepercayaan Tuhan antara satu pelayan dengan pelayan yang lain. Ya dia multi talent, Pak. Dia banyak tuh bisa ngapa-ngapain. Aku tuh cuma, ya bersyukurlah kalau aku asyir penerima jemaat sampai aku mati nggak apa-apa. Jangan iri dengan orang yang punya karunia yang macam-macam. Kenapa? Karena si Tuhan itu dia mempercayakan menurut kesanggupannya. Jadi lihat ada dua hal yang kita bisa lihat dalam bagian ini. Yang pertama, si Tuhan kenal nama dari hamba-hambanya. Yang kedua, si Tuhan bukan cuma kenal nama, tapi kenal kemampuan satu-satu orang. Jadi kalau Pak Gembala percayakan kepada yang satu pelayan banyak kepercayaan, jangan iri. Kalau engkau baru mulai pelayanan dan engkau baru dipercayakan sedikit pelayanan. Jangan iri. Kalau WL yang satu dijadwal 1 bulan, dijadwal 3 kali, WL yang lain hanya dijadwal 1 kali, jangan iri. Haleluya ya. Bilang sama sebelah, jangan ngiri. Bilang saudaraku, haleluya ya. Bilang lagi, lebih baik nganan, haleluya ya. Jadi kalau orang lain ngiri, mari kita nganan, haleluya. Karena segala sesuatu indah pada waktunya, haleluya ya. Jadi si Tuhan kenal namanya, si Tuhan juga kenal kemampuannya. Nanti saya bersaksi di akhir khotbah ini bahwa saya sedang mendowngrade satu pelayan ya. Saya lagi mendowngrade nih, awalnya pelayanannya bagus, banyak kepercayaan yang dia lakukan, tapi hari ini sedang didisiplin, di downgrade dulu. Kamu diam dulu, gak usah pelayanan dulu. Kenapa? Nanti saya bersaksi ya. Oke, lanjut. Artinya langkah pertama untuk kita mengalami peningkatan adalah identifikasi diri. Katakan sama-sama, identifikasi diri, 1, 2, 3. Kita harus mengenal diri kita. Sejauh mana sih Tuhan mempercayakan kepada kita? Kapasitasku seberapa sih? Kapabilitasku seberapa sih? Kuantitasku seberapa sih? Kualitasku seberapa sih? Kita harus ukur. Orang yang sukses adalah orang yang bisa mengerti kelebihannya sekaligus kelemahannya. Jadi jangan takut mengakui kelebihan di depan orang lain. Asal hati kita nggak sombong gitu. Saya kalau ditanya Pak Denny kelebihannya apa? Saya bisa sampaikan kelebihan saya ini. Kelemahan Pak Denny apa? Saya bisa sampaikan kelemahan saya. Orang yang sukses, orang yang berhasil mengidentifikasi dirinya, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Mungkin akui saja kelemahan saya kurang sabar misalnya. Akuin saja kelemahan saya itu berantakan orangnya. Tapi saya setia tapi berantakan. Nah gitu ya. Kekuatan saya orang yang mau melakukan apa saja, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang paling sederhana sekalipun. Aku loyal, aku siap disuruh apa saja. Gitu. Tapi kelemahanku, aku nggak konsisten, misalnya gitu. Jadi mari masing-masing kita mengidentifikasi diri. Seberapa jauh sih yang Tuhan percayakan, kapasitasku seberapa, kemampuanku seberapa, daya tampungku seberapa, kekuatanku seberapa jumlahnya yang dipercayakan, bobotnya seberapa. Dan proses ini perlu kejujuran, keterbukaan, kerendahan hati, dan ketepatan. Hanya orang yang rendah hati yang mau mengakui kelemahannya. Hanya orang rendah hati yang bisa menyampaikan kelebihannya kepada orang lain. Aku bisa ini nih, kalau kamu perlu bantuanku tak bantu. Karena aku sudah track recordnya dalam sejarah, aku terbukti berhasil melakukan ini. Gitu. Ya, tak bantulah, tak nasihati. Aku ini kata orang punya karunia menasihati. Nanti kalau belajar Roma 12, ada 7 karunia di sana. Ada karunia memberi. Jadi kalau kita tahu kita punya karunia memberi, berilah kepada orang yang lain. Ya, Pak, saya nggak punya karunia memberi, Pak. Saya rasanya tak pikir-pikir, saya punya karunia diberi. Nggak ada, saudaraku, ya haleluya. Tidak ada karunia diberi, nggak ada, saudaraku ya. Adanya karunia memberi, haleluya, puji Tuhan. Ya, satu kali ada jin Abu Nawas, dia tanya sama Abu Nawas, ku beri 1 permintaan. Nah gitu kan. Ini ada dua karunia. Yang satu karunia memberi, yang satu karunia diberi. Kamu pilih yang mana? Rupanya yang dikasih tawaran Abu Nawas dan temannya. Saudaraku ya, temannya Abu Nawas langsung ambil karunia diberi.
Abu Nawas ambil karunia memberi. Dan ternyata yang karunia memberi tambah kaya, yang karunia diberi miskin terus, saudaraku ya, haleluya ya. Jadi mari kita melakukannya dengan jujur. Evaluasi diri kita dengan jujur. Aku kok sering gagal di bidang ini ya. Evaluasi, identifikasi diri. Oke, identifikasi diri. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Identifikasi diri bukan mengambil identitas orang lain menjadi identitas kita. Identifikasi diri itu bukan ngambil identitas orang lain. Aku mau seperti Pastor Denny, aku mau seperti Pastor Andreas, aku mau seperti Pastor Kiki, aku mau seperti itu, aku mau seperti itu, aku mau kaya seperti itu. Keinginan boleh, tapi itu bukan identifikasi. Identifikasi artinya mengenal desain ilahi dalam hidup kita. Jadi identifikasi diri itu kita meneliti, aku diciptakan untuk apa sih? Karena semua hal di dunia ini diciptakan untuk tujuan tertentu dan memiliki kapasitas tertentu. Dengar baik-baik. Semua yang diciptakan punya tujuan tertentu. Kursi diciptakan tempat duduk, mic diciptakan pengeras suara, lampu diciptakan sebagai alat penerangan, motor diciptakan sebagai alat transportasi, piring, sendok, gelas diciptakan sebagai alat makan dan minum. Semua yang diciptakan punya tujuan tertentu. Sayangnya kita sering gagal memahami tujuan Tuhan menciptakan kita. Sayangnya orang tua nggak bisa ngarahin anaknya ini didesain Tuhan seperti apa sih? Jadi cita-cita, dengar baik-baik Bapak Ibu, dengar baik-baik anak muda, cita-cita itu bukan keinginan kita. Cita-cita adalah menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita dan itulah cita-cita. Lihat di Alkitab, Tuhan ngomong sebelum Yohanes Pembaptis lahir. Ngomongnya siapa? Sama orang tua. Anakmu nanti akan begini. Orang tua ngarahin sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sebelum Simpson lahir, Tuhan sudah ngomong sama orang tuanya. Anakmu nanti akan begini. Orang tua ngarahin. Sebelum Yesus lahir, sebelum Yakub dan Esau lahir, sudah ada desain. Adiknya Esau sama Yakub misalnya, adiknya akan lebih besar dari kakaknya. Orang tua ngarahin. Jadi kalau ada anak yang bingung mau kuliah apa, kegagalan orang tua mengarahkan. Jadi orang tua harus tanya kepada Tuhan. Tuhan, anakku diciptakan, desainmu tuh apa? Tujuannya apa? Karunianya apa? Jadi jangan bebankan karir anak kepada si anak. Orang tua harus tanya sama Tuhan. Tuhan, anakku diciptakan dengan desain khusus. Biarkan aku ikut desainmu deh. Kalau desain Tuhan ketemu dalam hidup kita, lalu kemudian anak kita dimotivasi untuk menjadi seperti apa yang Tuhan tentukan, sukses. Apapun bidangnya. Ketika anak saya kecil, saya ngerti sejak dalam kandungan. Ini anak kayaknya dibentuk Tuhan menjadi seorang pemusik. Makanya saya kasih nama Harpael. Harpa itu, harp itu kecapi. Harpael, harpanya Elohim. Harp of God. Ketika saya nangkep visi itu, saya kasih nama, saya arahkan. Ya sekolah musik nak. Hari ini dia sarjana musik. Hari ini dia MTH. Minggu lalu dia menikah. Haleluya ya. Makanya ketika Pak Jojo ngejar-ngejar, wah maaf Pak, saya nunda-nunda agak lalot. Karena minggu lalu tuh kami lagi sibuk nikahkan anak saya. Sebenarnya begitu ya. Kenapa nggak undang-undang? Nanti saya cerita. Gitu ya. Nanti saya cerita. Gitu. Orang berkata dunia musik, dunia nggak menghasilkan. Dunia musik mau dapat apa? Dunia musik masa depannya nggak cerah. Kita sering masukkan anak kita ke kedokteran, ke teknik, karena kita berpikir itu yang menghasilkan uang. Karena itu banyak orang yang sukses dan ngejar itu bukan cita-cita. Kecuali memang Tuhan desain anak kita ke situ. Jadi deteksi kemampuan anak kita, karunia anak kita sejak dini. Makanya ada kelas ibu hamil. Nah nanti ikut kelasnya Bu Grace Sungwilat ya. Adik saya, adik ipar saya punya kelas ibu hamil. Bagaimana melayani bayi di dalam kandungan. Bagaimana mendeteksi kemampuan anak sejak dini. Dan kemudian kita mengarahkan dia sesuai desain ilahi. Dan pasti sukses. Haleluya. Anak saya pemusik, kemudian S1, S musik, dan kemudian MTH. Saya nggak khawatir dengan masa depannya. Saya percaya itu desain Tuhan, dia sudah ada di situ, dan Tuhan pasti berkati. Haleluya ya. Tunggu kesaksian berikutnya. Oke, lanjut yang berikutnya. 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang. Rentenir ini Pak, menjalankan uang, ngelakuin duit. Nah, sebentar kita akan lihat saudara ya. Apakah uang itu diputar dalam bentuk pinjaman online? Saudara ya. Apakah uang itu dibungakan? Kok menjalankan uang bahasanya? Lalu ia beroleh laba 5 talenta. Loh, tuh untung 100%. Bisnis apa yang paling cepat? Kalau enggak, membungakan uang. Apakah ini sedang bicara rentenir saudaraku? Ya. Kemudian hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. Tuh, untungnya 100% tuh. Kok cepat banget sih untungnya? Jangan-jangan ini rentenir. Apakah rentenir? Yuk kita buka yuk. Ternyata kata menjalankan uang dalam bahasa aslinya itu berdagang. Bisnis
berniaga, trading, investasi. Jadi bukan rentenir. Sebelum saya ngerti kebenaran ini, satu kali saya kaget. Ada seorang, saya tanya, pekerjaanmu apa sih? Pak, saya ini pekerjaannya hanya menjalankan uang. Wah, jangan dong. Alkitab berkata nggak boleh membungakan uang. Nggak boleh jadi rentenir. Nggak boleh. Enggak, Pak. Saya menjalankan uang tapi bukan rentenir. Saya menjalankan uang tapi bukan bunga ke uang, bukan bunga ke duit. Enggak. Lalu menjalankan uang apa? Saya tukang kerik. Haleluya, puji Tuhan. Oh ya benar saudaraku ya. Ngelakok ke duit. Saudaraku ya. Menjalankan uang. Ternyata tukang kerokan itu juga ternyata menjalankan uang. Oh rapopo. Nah terus ya. Teruskan aja. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kalau mau menjalankan uang paling gampang adalah keriaan, keraan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, menjalankan uang di sini bukan rentenir, dia dagang, dia bisnis, dia berniaga, dia trading, dia invest, saudaraku, gitu ya. Oke, dunia trading boleh nggak? Ah itu topik yang lain lagi, saudaraku ya, kita nggak akan ke sana. Tapi yang kedua, langkah supaya kita upgrade, supaya kita meningkat adalah aktualisasi diri. Kalau tadi identifikasi diri, sekarang aktualisasi diri. Aktualisasi diri apa sih? Saya kutip dari dictionary.cambridge.org. Aktualisasi diri adalah keinginan seorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Jadi tadi yang pertama identifikasi, oh ternyata aku cuma punya satu. Oh ternyata aku punya dua, oh ternyata aku punya 5, ternyata aku multi talent. Dari situ gunakan seluruh kemampuan untuk mencapai sesuatu yang maksimal. Yang berikut, aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Brainly.co.id. Jadi dia tepat ketika dia ngerti, oh aku kayaknya kuatnya sekian. GPDI Karisma Kalinegoro, seberapa sih kapasitas yang Tuhan percayakan? Oh seperti ini. Dan kabar baiknya kapasitas itu, kapabilitas itu bisa berkembang. Bapak Ibu Saudaraku, kami sedang bergerak menjadi gereja internasional. Wih keren, masa sih Kalinegoro gereja internasional? Ceritanya gini saudara. Ada satu jemaat, janda, dia lapor sama istri saya. Tante, aku lagi punya hubungan sama orang Belanda. Wih, orang Belanda, hati-hati loh, banyak ateis di sana. Kita sebagai gembala kan pasti ngawal kan, banyak ateis di sana. Ini orang takut akan Tuhan. Ya, itu mereka ketemu di media online di waktu Zoom. Di waktu COVID maksudnya ya. COVID. Jadi belum pernah ketemu. Kita bilang hati-hati loh. Ini jangan pencitraan, jangan dia bikin-bikin. Bahaya di Eropa sana, aduh LGBT, ateis sudah merebak. Ya selama ini sih kami komunikasi online aman-aman saja sih. Saya mendeteksi dia takut akan Tuhan. Tapi kita sama-sama berdoa ya, jangan salah. Singkat cerita, kemudian COVID selesai dan mereka kopi darat, mereka ketemu. Dan pada akhirnya ketika kami bergumul berat, jangan sampai ini salah nikah. Bergumul berat, akhirnya Tuhan kasih peneguhan. Oke, berkati mereka. Puji Tuhan, si Belanda ini yang gak bisa ngomong Indonesia, bisanya ngomong Inggris saudaraku. Nikah dan ternyata benar-benar orang yang takut akan Tuhan, suka pelayanan, dan istrinya kalah rohani. Haleluya, puji Tuhan ya. Ternyata yang kami wanti-wanti, jangan sampai kamu dapat orang yang sembarangan gak takut akan Tuhan, kamu ditinggal. Wah ternyata repot. Ternyata hari ini dia suka melayani, dia setia, dia support. Tapi yang terjadi, kami kepuntal-puntal bagaimana melayani mereka. Akhirnya isi worship harus ada teks Inggrisnya. PowerPoint saya bikin 2. Versi Indonesia ditampilkan, versi Inggrisnya kirim ke dia langsung. Mau tidak mau saya belajar bahasa Inggris kepontal-pontal walaupun perlahan-lahan. Anehnya setelah dia gabung saudaraku, beberapa orang Denmark cari di Google Map GPDI Karisma datang. Orang Denmark, bapaknya Denmark, ibunya Malaysia. Ada lagi orang Australia datang walaupun cuma 1 kali ibadah. Turis di Borobudur, saya mulai ngimpi Tuhan. Borobudur ini harus ada gereja internasional nih. Kayaknya Pak Ian Daniel de Dulder, nah, ini harus dirilis jadi gembala GPDI Karisma Internasional gitu saudaraku ya. Why not? Kalau Tuhan bukakan itu kenapa tidak? Bapak Ibu aktualisasi diri. Walaupun little I can saudaraku gitu kan, sedikit-sedikit aku bisa. Goda-goda salah. Dia berkata enggak apa-apa, no problem. Kita sama-sama belajar, dia bilang aku salah di bahasa Indonesia, kamu salah di bahasa Inggris. No problem, enggak apa-apa. Kemampuan yang terbaik dikerahkan, jangan pernah menyerah. Ya. Nah, pada dasarnya aktualisasi diri adalah menjadi versi terbaik dari dirimu dengan mengasah bakat dan kelebihanmu sehingga kamu dapat mencapai impian-impianmu serta memberikan arti kepada kehidupan. Katakan sama-sama, aku harus jadi yang terbaik. 1, 2, 3, haleluya. Yuk katakan. Nah ya,
Proses ini perlu melibatkan kerja keras, tekun belajar, disiplin diri, dan semangat. Jadi jangan cepat menyerah. Jadi yang terbaik, upayakan semua kemampuan. Gak apa-apa dikasih 1 talenta, tapi itu dimaksimalkan. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ini sekarang kisah yang 1 talenta. Karena uangnya disimpan, disembunyikan, gak dikembangin, gak mau identifikasi, gak mau aktualisasi diri. Akhirnya singkat cerita, yang dikasih 5 talenta untung 5 talenta, yang dikasih 2 talenta untung 2 talenta. Dan kalimatnya, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Upgrade, next level, kepercayaan yang berikutnya. Yang 2 juga gitu. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang terjadi, langkah ketiga untuk kita upgrade adalah kesetiaan. Ya, komitmen diri. Tadi identifikasi diri, yang kedua aktualisasi diri, yang ketiga komitmen, disiplin diri. Gitu ya. Setia dalam perkara kecil. Gak apa-apa penerima jemaat, gak apa-apa nyapu-nyapu gereja, gak apa-apa ngepel, gak apa-apa tim kunjungan, tim doa gak kelihatan. Tapi ketika maksimal, dipuji, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Upgrade more, diberi tanggung jawab perkara besar. Upgrade, kemudian ikut dalam kebahagiaan sang Tuhan. Dan khusus yang 5 talenta, diberi tambahan 5 talenta. Diberi tambahan 1 talenta. Karena 1 talenta tadi yang disembunyikan, tuannya bilang ambil, kasih kepada yang 5 talenta. Jadi yang 5, untung 5, gitu kan, tambah 1. Naik terus kan. Makanya kenapa ada gereja yang terus berkembang, ada pelayan-pelayan yang terus berkembang maju, ada pelayan yang multi talent, tapi dia nggak kembangin, dia nge-drop, downgrade. Karena yang 5, untung 5, dikasih 1 lagi yang disia-siakan tadi. Nah, proses ini, Bapak Ibu Saudaraku, perlu melibatkan kesabaran, pantang menyerah, visi jauh ke depan. Jadi sabar dengan kepercayaan yang diberikan, pantang menyerah, visi jauh ke depan. Lewati proses. Katakan sama-sama, aku mau melewati proses. 1, 2, 3. Haleluya. Ya. Tuhan gak suka sih jalan pintas. Jangan seperti Abdul sama Siti, saudaraku. Siti ditanya sama gurunya, Siti, kamu kalau besar mau jadi apa? Saya mau jadi orang yang sukses. Kalau perlu kaya. Tujuannya apa? Supaya aku bisa jadi berkat. Caranya bagaimana? Aku akan belajar keras. Aku akan mengurangi main game online. Aku akan komitmen. Aku akan menghormati orang tuaku. Aku akan ikut proses yang menyulitkan sehingga aku sukses, aku kaya, aku bisa jadi berkat buat orang lain. Bagus Siti, keren, luar biasa. Kamu mau sukses dengan proses. Abdul, apa cita-citamu? Saya ingin kaya, saya ingin sukses. Caranya bagaimana? Gurunya tanya. Cara saya adalah nikah dengan Siti. Haleluya, puji Tuhan ya. Itu orang yang mau sukses tapi nggak mau proses. Haleluya ya. Bilang sama sebelah, jangan kayak Siti. Bilang saudaraku, haleluya ya. Iya. Jangan sampai seperti Abdul saudaraku, haleluya. Jangan seperti Abdul gitu. Pengen kaya, pengen sukses tapi nikah dengan Siti. Enak men saudaraku ya, yang bayar harga Siti gitu kan. Abdul nikahin, nah, gitu. Jadi jangan begitu. Ayo kita mau proses ya. Nah, akhirnya lihat 28, akibat tidak mau upgrade nih. 1 talenta disimpan aja. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sudah punya 10 ditambahin lagi. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Akibat gak mau upgrade, downgrade. Turun kelas, turun level. Udah dipercayakan 1 nggak dikembangin, ambil, habis dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang upgrade, mau mengembangkan kapasitas di dalam kita, kapabilitas, kuantitas, kualitas, gitu kan. Isi tas, haleluya, puji Tuhan ya. Isi tas juga harus dikembangkan saudaraku ya, supaya kita jadi berkat. Haleluya ya. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa saya nikahkan anak enggak ngundang-undang? Bahkan Pastor Andreas sama Pastor Gigi aja enggak tahu undang saudaraku. Karena saya ini lagi kehilangan sejumlah uang. Saya percayakan sejumlah uang saya untuk nikah anak saya. Dan ya nggak besar-besar saudara, saya nggak sebut jumlah. Tapi itu cukup untuk nikah anak lah gitu. Ya, saya percayakan kepada dia, ya karena dia kerja di satu bank saudaraku. Dan dia saya siapkan jadi bendahara gereja muda gitu. Ada bendahara senior, dia jadi bendahara junior. Singkat cerita saudaraku. Uang saya bablas angin nih, haleluya, puji Tuhan ya, bablas angin nih. Wah, saya shock dan saya sempat stres, saya sempat marah. Saya bilang, Yudas kamu ya. Tapi dalam stres saya bergumul, saya bilang, Tuhan mau digimanain nih anak ini. Mau digimanain nih anak ini, orang kepercayaan saya sendiri. Dalam anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir. Saya ampuni dia, tapi gak gampang saudaraku, gak tiba-tiba.
Selama berminggu-minggu saya diamkan dia, saya bergumul mau digimanain, mau ditengking, diusir keluar dari gereja atau gimana. Singkat cerita, dia malu dan dia ingin pindah gereja, saudaraku. Istri saya bilang, kalau kamu pindah gereja, Sak Magelang udah tahu kasusmu. Kamu mau kemanapun juga nambah borokmu, stay here, duduk manis. Kamu didisiplin, semuanya dicopot, tapi duduk manis. Nah akhirnya Tuhan kasih belas kasihan, saya terima dia padanya. Hari ini kami bisa ketawa, saudaraku. Haleluya ya. Hari ini kami bisa mentertawakan cerita itu jadi cerita lucu. Awalnya saya stres, saudaraku. Tapi dia downgrade gitu. Makanya nikah anak saya intimate. Tahu intimate ya? Intimate itu adalah bahasa lain dari ngirit. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi intimate itu cuma sedikit aja yang datang gitu, saudara. Supaya keren gitu loh ya. Pernikahan Pak Didi kok udah undang-undang anaknya nikah intimate. Iya, padahal ngirit, saudaraku ya. Haleluya. Semuanya berubah dari planning, saudaraku gitu ya. Kenapa? Kepercayaan dikhianati. Tapi bersyukur dia tetap setia hari ini di GBD Karisma Kalinegoro. Istri dan anak-anaknya tetap tak izinkan melayani. Tapi dia tidak. Dia duduk manis, digembalakan, dimuridkan di Bapak Idul. Gitu. Saya percaya kalau dia bertobat akan ada pemulihan. Saya bilang kamu Yudas, tapi saya tunggu pertobatan Petrus. Kamu Yudas tapi jangan gantung diri. Kamu bertobat dengan cara Petrus bertobat, Tuhan akan pakai kamu lagi. Gitu saudaraku ya. Jadi doakan ya. Ini proses. Nah sekarang kita akan lihat satu talenta itu seberapa banyak sih. Kita sering beralasan, aku kan cuma punya satu. Cuma kita lihat satu talenta itu sebanyak apa. Kita mau konversi berat nih, nanti nominal. Ini berat dulu, di perjanjian lama. Talenta atau talanton mula-mula satuan berat emas atau perak. Tetapi kemudian menjadi satuan uang yang tinggi setara jutaan rupiah. Jadi di PL, talenta itu ukuran berat. Satu talenta perak di Israel beratnya 100 pon atau 45 kilo. Kalau perak. Kalau emas beratnya 200 pon atau 91 kilo. Ini saya salah saudaraku, sorry. Karena saya pakai ukuran perak di sini, tapi saya kasih harga gramnya emas. Jadi nggak masuk nih, harusnya harga perak dong gitu ya. Jadi sorry, saya salah ini. Tadi pagi saya update di sini. Saya ketemu, kalau kita mau pakai hitungan perak saja, 45 kilo itu sama dengan 45.000 gram. Karena 1 kilo itu 1.000 gram. Jadi perak 45 kilo itu sama dengan 45.000 gram. Harga perak hari ini saya buka di internet 14.853. Jadi kalau dikalikan 45 sama dengan 668 juta 385.000. Oke lah, 668 juta. Setengah M lebih. Satu talenta dipercayakan. Kalau kita mau pakai hitungan perak. Tapi kalau mau pakai hitungan emas, 91 kilogram sama dengan 91.000 gram. Kali harga emas 1.275 juta. 1.275 juta. Ketemu 116 M. Halo, siapa yang masih bisa berkata, aku cuma punya satu. Cuma ngenyek Tuhan. Jadi ketika si Tuhan ini mempercayakan satu talenta, itu besar saudaraku. Jangan lagi pakai kata cuma untuk satu talenta, bertobat. Aku cuma bisa ini melayani, stop, bertobat. Aku cuma melayani ini, gak seperti dia, stop, bertobat. Engkau menghina Tuhan yang mempercayakan hal yang besar dalam hidupmu. Kalau mau upgrade, hargai satu talenta. Oke, ini berat. Sekarang kalau nominal, satu talenta itu sama dengan 600 dinar. Di masa itu, 1 dinar itu upah harian pekerja. Jadi 1 talenta sama dengan upah kerja 6.000 hari. Kurang lebih 16 tahun. Bayangkan Anda bisnis 16 tahun, bayangkan Anda kerja 16 tahun, diakumulasikan itulah 1 talenta. Nah UMR Kabupaten Magelang itu 2.300.000 sekian. Jadi kalau di breakdown per hari kira-kira 77.000 lah. Jadi 1 talenta, yuk kita hitung. 6.000 hari kali 77. Ketemunya hampir setengah M. Mau bilang uang segini kecil saudaraku. Mau sia-siakan 1 talenta? Berdosa sekali. Kalau 2 talenta tinggal dikali 2 aja. 5 talenta tinggal dikali 5. Ini Magelang, ukuran Magelang. Jakarta lebih besar lagi. Ini Jakarta. Harian upah pekerja itu sekitar 163.000. 1 talenta ketemu hampir 1 M saudara. Intinya sebenarnya 1 talenta tuh besar banget. 1 talenta tuh besar banget. Jangan pernah bilang 1 talenta. Yuk upgrade. Kembangkan itu. Setia dalam perkara kecil. Tuhan bisa tambahi engkau, kita semua dalam anugerahnya. Mari tutup mata kita mengucap syukur. Saya undang main musik yuk. Haleluya, puji Tuhan.